itu tanggal 27 Maret. Ya, untuk kisi-kisinya saya belum bisa kasih gambaran apapun karena kan mata kuliah ini paralel ya dengan kelas-kelas yang lain. Ada kelas A, B, C, D, E, F, G, I juga. Nah, kelas yang lain itu pengampunnya juga bisa beda-beda. Jadi kami belum menyepakati soalnya nanti mau seperti apa. Cuman karena ini pertemuan terakhir, nanti ketika sudah ada informasi mungkin belum tentu saya bisa mengkomunikasikan gambarnya seperti apa, tapi andaikan nanti ada perbedaan materi antara materinya dengan yang diujikan, nanti insya Allah ada kompensasinya lah. Misalnya materinya sih sebetulnya lebih begini, sudah ada selabinya, semester ini kita bahasnya ini tentang ini, oke. Cuman kan secara konten bisa beda-beda ya, yang sampai mananya, caranya, detailnya, teknisnya itu kan bisa beda-beda. Ya kalau nanti ternyata ada yang nggak sesuai dengan yang ada di sini, gitu. Semoga sih sesuai ya, semoga sama persepsi semua orang sama. Kalau ternyata toh sampai ada yang tidak gitu, ya nanti kita terbelakangan aja gitu ya. Nah, masih lanjutin materi sama seperti minggu lalu, nggak jauh-jauh beda, ini masih tentang diagram juga. Diagram apa yang kita sehari-hari ini nggak jauh-jauh, ya masih kelanjutan dari DAD atau DAD. Kalau sekitar pekan lalu kita kan belajar kamus data, kan masih nyambung sama DAD ya, tapi di bagian yang kita yang kita detailkan itu kan kemarin, yang kita detailkan saat itu kan aliran data yang mengalir tuh, data apa yang ada di panah, nah itu kan didetailkan datanya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti kalau pakai nota, format notanya seperti apa gitu ya, ada headernya, ada alamat, ada berapa transaksi yang bisa termuat di nota tersebut ya. Itu sudah. Kemudian DAD juga nyambung dengan diagram HIPPO yang kemarin sempat kita pelajari pekan lalu, di mana itu kan lebih ke gambaran rancangan menu-menunya ya, interface-nya nanti mau seperti apa. Misalnya ada input data gitu kan, misalnya ada input data, kemudian nanti ada yang diinputkan di situ mau ada apa aja gitu, itu didetailkan. Misalnya mau ada tentang laporan atau report, nah itu nanti apa di situ juga ada apa aja yang diinput, data apa aja sih. HIPPO lebih ke alur programnya ya, alur program. D itu lebih ke alur datanya, yang ada di panahnya itu kan datanya. Jadi dia ada fokusnya ke situ. Nah, jadi HIPPO, hierarki, input, proses, output. Nah, di AD-nya itu hanya ada IPO, nggak ada hanya. Jadi di AD itu hanya ada input, proses, output, gitu. Nggak ada hanya ya. Hanya itu artinya hierarki. Diagram seperti itu. Jadi memang harus nyambung. Nah, kemudian, nah yang akan kita pelajari masih kaitannya dengan DAD ya. Jadi sudut pandangnya itu, kalau yang DAD itu adalah alur datanya.
datanya seperti apa, dari siapa, menuju siapa, atau menuju ke proses apa, gitu. Ada yang dari sisi sistem atau programnya, yaitu mungkin dengan HIPPO. Ada diagram struktur, ada namanya struktur chart. Nah, itu juga masih kaitannya dengan si apa DAD kemarin kan sempat kita bahas tuh. Saya open Find dulu, saya share bentar. Kemarin kan kita belajar DAD kan, belajar DAD misalnya misalnya ada entitas, lalu ada proses gitu kan. Nah kan kemarin kita fokuskan yang kita detailkan adalah di proses ini ya, di proses panah aliran datanya ini. Jadi DAD itu lebih ke datanya ya, data yang mengalir di sini apa gitu. Nah kemudian hari ini kita kasih gambaran tentang isi di dalam proses itu seperti apa. Contohnya nih misalnya transaksi pembayaran secara garis besar. Pembayaran itu kan dari pembelian berarti kan ya kita pilih barang, ambil barangnya, kemudian dibayar, selesai. Nah, apakah hanya sebatas itu? Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Jadi setiap sistem itu kan bisa jalannya beda-beda ya. Nah, sehingga di sini perlu dijelaskan lebih lanjut mau seperti apa sih prosesnya, data apa sih yang mengalir, padahal sama-sama proses transaksi pembelian misalnya begitu ya. Nah, sini ada spesifikasi proses. Jadi untuk materinya ini saya tidak semua gunakan ini ya, apa, bisa pakai ini aja, PDF-nya nggak bisa buka. Oke, spesifikasi proses. Jadi dia lebih fokusnya ke prosesnya. Jadi yang di lingkarannya itu loh, fokusnya ke situ. Nah, ini tugasnya adalah dia mendefinisikan apa yang harus dikerjakan untuk merubah input jadi output. Kalau yang di AD kan hanya ini namanya proses ini, udah begitu doang kan ya. Nah, kalau di sini ini menjelaskan seperti apa sih gitu. Nah, bisa dijelaskan dengan beberapa jenis struktur English, flowchart, decision table, kemudian pre atau post condition. Nah, struktur English ini dia kayak deskripsi biasa gitu loh, dideskripsikan biasa. Nah, flowchart ini, materi flowchart ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, bisa juga digambarkan proses yang terjadi di proses itu menggunakan flowchart gitu. Bisa juga bentuk tabel keputusan dan nanti akan ada contohnya. Lalu berdasarkan kondisi tertentu, ada atau enggak sih kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan proses itu gitu. Itu juga perlu dijelaskan. Misalnya kita lihat ya di DAD ada contoh potongan DAD. Ada juga ada prosesnya, ada entitasnya kasir. Di sini ada tiga proses. Ada catat data jual, ada catat data bayar, sama membuat laporan transaksi kasir. Ini tentang olah data. Nah, misalnya di proses 1, proses catat data jual. Seperti apa? Nah, ini kalau misalnya pakai yang SE. Jadi
Jadi dia agak-agak kayak sudukut gitu ya. Misalnya mulai well, jadi di sini ada kondisi nih, well data penjualannya masih ada, maka dia read, baca identitas barang yang terjual. Ini cari ke tabel barang, lalu tampilkan nama barang dan semua gitu ya. Lalu kalau misalnya masih ada, karena ini well ya, artikan dia berulangan. Kalau masih ada yang perlu dilakukan, maka dilakukan. Karena kan data penjualan biasanya datanya lebih dari satu barang ya, sehingga dicatat di setiap barangnya selama masih ada data yang belum dicatat, misalnya tiga gitu ya. Arti ya ini dicatat 3 data, membaca identitas barangnya, dicari, kemudian sampai kehitung update stok. Otomatis ketika ada transaksi kan stok juga berubah. Nah, jadi setiap kali ada transaksi barang keluar, maka stoknya juga harus berubah. Termasuk kalau ada stok barang nambah, stoknya juga berubah. Setiap kali. Jadi mau satu barang, mau dua barang, mau tiga barang, ya ini akan ikut menyesuaikan. Gitu. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Apakah harus kalau seperti ini? Enggak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Tapi semakin lengkap, semakin baik. Nanti terakhir kita akan bahas dokumentasi. Nah, ini termasuk bagian dari proses mendokumentasikan. Jadi sebegitu apa ya? Penting tapi bikinnya tuh lumayan repot gitu loh. Karena yang kita buat kan barang yang nggak kelihatan. Yang kita bangun adalah sistem yang nggak kelihatan. Yang mungkin bisa jadi hanya kita yang paham, usernya nggak paham. Atau kita selaku pengembang paham, tapi pengembang lain nggak paham, sangat mungkin. Sehingga perlunya dokumentasi seperti ini. Kalau barangnya sih kelihatan enak ya. Kita bikin rumah, oh rumahnya ini bentuknya. Itu aja ada arsiteknya dulu, ada rancangan dulu. Mau nggak dibangun rumah seperti ini? Mau nggak misalnya maunya lantai 3? Ya udah hanya asal bikin lantai 3, kotak-kotak selesai. Ternyata nggak berkenan. Nah, itu perlunya ada arsitek dulu. Jadi ketawa nanti misalnya atapnya pakai gipsum atau pakai apa gitu, lantainya apakah pakai keramik, pakai marmer, pakai, dijelaskan posisi tata letak interior. Nah seperti itu barang kelihatan lebih enak ya. Nah ini kalau barang nggak kelihatan, yang udah kelihatan aja, misalnya nih kita klik menu, nanti di dalam menu ada opsinya lagi, di dalam menu file misalnya ada opsinya lagi begitu. Nah seperti ini kan kalau kita nggak kuasai semua isi menu kan juga susah. Sehingga kita perlu ini tuh didokumentasikan sehingga mempermudah semua pihak. Gitu. Nah ini struktur chartnya untuk menjelaskan dari bagian dari prosesnya bisa dengan cara seperti ini. Nah setiap proses bisa beda-beda. Ini yang data jual. Data jual prosesnya seperti ini. Kalau ada bayar, nah ketika bayar ya, ini kan aktivitasnya adalah menampilkan informasi total, kemudian membaca data pembayaran, menghitung kembalian. Kalau secara konvensional kita ngomongin bayar kan ya udah kita nyolong aja selesai kan begitu ya. Tapi ternyata enggak. Kalau kita mau bahas di sini ada proses-prosesnya lagi. Melihat totalnya berapa sih, kemudian data pembayarannya, bayarnya pakai uang berapa, sama atau enggak, ada kembalian atau enggak gitu. Kemudian dicatat dan lain sebagainya sampai akhirnya dicetakkan bukti pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi satu prosesnya yang kita tahu hanya pembayaran seperti itu, ternyata tidak hanya sebatas itu. Nah, itu yang perlu diketahui juga. Gitu. Apalagi kalau penggunanya itu mungkin misalnya bukan orang IT juga. Jadi perlu tahu, jangan sampai hanya taunya bayar, dia udah bayar belum? Sudah ngasih uang sudah, tapi belum dicatatnya, itu kan salah. Nah, seperti itu persepsinya harus sama. Makanya ada aturan-aturan yang harus disesuaikan, yang perlu disampaikan. Nah, spesifikasi proses ini disusun untuk semua proses dengan level terendah.
yang terendah aja. Kemudian juga untuk proses dari level 2, proses olah data barang dan ini berdasarkan contoh yang tadi ya. Nah, algoritma program merupakan alur proses di coding. Ini bisa terdiri dari ada modul subprogram, ada inisialisasi, ada prosedur fungsi, ada event handling. Ini kalau pakai algoritma. Nah, kemudian ada contoh lain yang kebetulan tidak di sini. Saya cek dulu. Oke, nanti ada. Nah, ini masih tentang spesifikasi proses ya. Spesifikasi proses bisa juga bentuknya menggunakan form. Menggunakan form seperti ini, nomor prosesnya berapa, nama prosesnya apa, dideskripsikan. Nah, kemudian di sini dijelaskan sumbernya dari apa, kan proses ya. Prosesnya ini tadi tuh contoh DAD, ini kan proses. Proses pasti ada input, ada outputnya gitu. Tapi kalau yang entitas itu bisa hanya input saja, bisa hanya output saja. Tapi kalau proses pasti ada input dan output. Nah, di sini dijelaskan input outputnya apa, input outputnya dari mana, gitu. Terus larinya kemana, lari datanya kemana. Nah, data apa yang mengalir di situ. Kenapa? Karena kan di sini ada beberapa proses ya. Dari kasir, dia nerima dari kasir keluarnya ke barang. Tapi datanya beda-beda. Contoh nih, yang 1, 2. Input sama-sama dari kasir. Tapi yang apa? Apakah yang pembayaran ataukah yang lain gitu. Jadi yang jelas. Ya. Yang destination atau tujuannya juga sama. Dia larinya ke mana sama data apa yang mengalir di situ dijelaskan. Lalu jelaskan di sini. Bisa dengan kayak yang tadi. Yang mana yang ini? Nah, bisa dijelaskan dengan misalnya kayak gini. Dicek ada apa enggak barangnya, dicari ke data barangnya, lalu menampilkan datanya, kemudian menghitung, lalu mencatat apa yang mau diambil. Itu dijelaskan di bagian logika prosesnya, ini dijelaskan gitu. Ya, ada bentuk lain ya, ini yang tadi ya. Jadi record, add, multiply, subtract, divide, dan sebagainya, tergantung apa yang mau dijabarkan di situ. Contohnya tadi sudah ada, kita sudah bahas di situ. Nah, ini kaitannya sama kamus data, kemarin kita sudah bahas. Note-note jangan lupa. Semoga masih ingat ya, kalau tanda bintang seperti ini berarti itu apa. Bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, terus kalau ada kondisi-kondisi yang dibutuhkan, itu juga dijelaskan. If apa gitu. Kalau yang ini kan tadi nggak ada kondisi ya, dia ya lurus-lurus aja. Ketika melakukan pencatatan atau misalnya pembayaran ternyata ada potongan atau apa. Nah, itu dijelaskan kalau ada kondisi. Ya. Misalnya di sini mungkin ada data pembayaran uangnya ada berapa, hitung kembalian, ada kembalian enggak, ternyata malah kurang. Nah, ternyata kurang berarti kan nggak ada kembalian tuh, tapi nggak ada kembalian bisa punya dua arti, uangnya pas atau uangnya kurang. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu bisa ditambahkan, bisa pakai switch case gitu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengembangan. Mempermudah proses pengembangan sehingga nanti yang mau ngoding itu ngerti gitu loh. Kalau misalnya urusan pembayaran aja harus dicek apakah ada kembalian, apakah nggak adanya, apakah karena uangnya pas atau uangnya kurang. Nah, perlu dijelaskan. Nah, untuk yang model pre atau post condition tadi di yang di
ya. Misalnya di sini, di kasus ini contohnya nomor rekening. Dicek. Kita mau bayar nih, mau beli voucher untuk game atau isi pulsa misalnya, atau mau transfer. Nah itu kan ada kondisi ngecek dulu ya, nomornya berapa, nomornya ini. Udah disebutkan nomornya, kita inputkan, dicek lagi. Ya, dicek lagi apakah nomornya sudah sesuai atau belum, dikonfirmasi. Nah, kalau sudah, maka baru dilanjut proses kirim. Nah, ketika sudah dikirim, dipastikan lagi sudah masuk atau belum, gitu. Jadi kalau ternyata belum masuk, kita tahu memang sistemnya yang belum masuk, atau nih, tadi salah bacain nomor, atau lagi yang salah yang ngetikin data ke komputernya itu sangat mungkin gitu. Maka di sini kalau ada yang perlu dikonfirmasi seperti itu juga perlu disampaikan. Pre-post conditionnya itu yang dibutuhkan ada atau enggak gitu. Ya. Kalau yang ngecek stok barang kan cuma ngecek di data ada atau enggak gitu ya. Kalau ada ya diambil, kalau enggak ada berarti sudah. Nah kalau di sini ini perlu. Tapi kadang kayak kasus belanja, apakah hanya sekedar ngecek stok barang? Ada juga yang memerlukan kondisi pre-post condition. Contohnya, orang jualan di all shop, tapi dia punya stok katakanlah 8 ya. Dia punya stok katakanlah 8, terus diupdate di marketplace stoknya 8. Ternyata dia juga jualan offline. Nah, ketika jualan offline, laku di offline, maka update yang di online-nya juga harus diupdate. Jangan sampai nggak diupdate. Kenapa? Ya mbok-mbokan barangkali ada yang mau beli dengan jumlah stok 8, padahal sudah kebeli di offline-nya 2. Nah itu hati-hati. Karena tadi ada update stok ya. Tapi kalau kita hanya satu sistem online semua, biasanya kita harus setting database-nya secara otomatis. Kalau ada pengurangan di sini, maka di sana harus nambah dan lain sebagainya. Jadi harus bisa dibikin otomatis seperti itu. Kita nggak perlu update manual kalau kita di database-nya. Tapi kalau masih bercampur dengan offline ya harus diupdate otomatis. Nah ini juga perlu gitu. Dicek dulu apakah masih ada atau enggak. Kalau ada ya dilanjutkan prosesnya. Kalau tidak ada ya gimana kondisi selanjutnya yang harus dilakukan gitu. Ya, jadi kalau memang ada kondisi ini disampaikan. Sekali lagi tidak setiap sistem ada kondisi ini. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, cara yang selanjutnya bisa menggunakan tabel keputusan. Bentuknya benar-benar tabel seperti ini. Ya, ada tabel, ada aturannya, kondisinya yang dibutuhkan apa aja sih? Ada kondisi yang bagaimana yang harus dipenuhi untuk mendapatkan aksi tertentu gitu. Kondisinya seperti apa? Nah, itu caranya gimana, kita tentukan dulu sih ya aturan-aturannya yang dibutuhkan ada apa aja. Kalau kita sudah tahu nih aturannya ada ABCD misalnya, dan kita sudah tahu konsekuensinya kalau kalau misalnya ada A maka dapatnya apa, kalau ada B maka dapatnya apa, kalau ada C maka dapatnya apa, kalau ada kondisi A sama B maka dapatnya apa, kalau A sama C, kalau B sama C, kalau A B C. Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, kita buat tabel keputusannya. Seperti apa? Seperti contohnya di sini. Nah, ini. Nah, kita jelaskan di situ. Misalnya di atas sudah kita deklarasikan kebutuhannya ada kondisi tertentu, 3 kondisi ya. Ada 5 aksi, dapat potongan atau enggak dapat potongan. Ngirim barang yang dipesan atau ngirim yang ada aja. Lalu kalau ngirim yang ada doang maka ada tambahan catatan. Nah, kita harus tahu di sini. Nah, di sini kan tadi dipecah jadi 2 tuh. Ini yang atas untuk kondisinya, yang bawah semacam untuk aksinya. Jadi kalau kondisi yang atas terpenuhi, maka aksinya bagaimana? Nah, misalnya nih, kondisi unit yang dipesan lebih dari unit minimumnya, unit minimum potongan. Misalnya ada batasan minimal beli 3. Nah, ternyata dia belinya 4. Berarti kan memenuhi ya. Oh ya, kalau yang terpenuhi ada 2, kalau terpenuhi ada 3, maka dapatnya apa? Kalau dia hanya memenuhi yang pertama doang nih,
nih nomor 4, maka yang didapat apa? Kalau dia hanya memenuhi cukup yang kategori terakhir doang, yang unit persediaan mencukupi, ya yang lain nggak memenuhi, ya berarti apa begitu. Nah ini dijabarkan dalam bentuk tabel keputusan seperti ini. Cuman di sini yang perlu diperhatikan, ada aksi yang saling bertolak belakang nih. Misalnya ada mendapat potongan dan tidak mendapat potongan. Ini kan saling kontra. Maka jangan sampai dua-duanya diisi X atau jangan sampai dua-duanya di strip atau nggak dapat. Karena itu dua hal yang saling kontra. Kalau nggak dapat potongan, ya berarti dapat potongan, kan hanya itu. Jadi pasti salah satu kondisi akan terpenuhi. Itu coba hati-hati menentukan. Terus ada kondisi yang saling apa ya, seputar linier. Nah, misalnya nih, konteksnya kalau barangnya nggak ada atau kurang. Nah, konsekuensinya apa? Maka ngirim barang yang ada aja, seadanya dikirim, tapi buat catatan, dikasih note. Jadi kalau kita di sini ngasih catatan. Kalau stoknya kurang, hanya ngirim barang yang ada, maka harus selalu beriringan dengan kasih note tambahan. Nah ini dijelaskan juga gitu, sehingga user atau pengembang yang baru itu ngerti harus seperti apa alurnya. Jangan sampai, oh yaudah deh stoknya kurang, cuma dikirim apa yang ada terus nggak dikasih info apa-apa. Ya customernya ya pasti bingung. Orang yang beli pasti bingung, ini gimana sih, saya pesennya 3 kok cuma dapat 2, kok nggak diinfo apa-apa, ini apa kamunya dikembalikan atau bagaimana. Nah itu perlu diperjelas. Kasih catatan apakah nanti harus mengajukan refund atau langsung uangnya dibayar sambil dipaketin atau nanti ditransfer atau nanti di situ ditinggalin nomor telepon. Nah intinya perlu ada keterangan sehingga tujuannya untuk membantu mempermudah dalam proses pengembangan sistem. Begitu. Ini untuk yang struktur chart. Bukan. Untuk spesifikasi proses. Jadi masih bagian dari DAD, tapi lebih detailnya di bagian proses. Gitu. Untuk yang spesifikasi proses ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke yang kedua. Nanti ada 3 pembahasan ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini tentang struktur chart. Nah, struktur chart ini yang tadi sudah saya singgung juga, ini masih ada kaitannya dengan DAD. Tapi di bagian mana? Bagian secara keseluruhan, level-levelnya. Ini dia kayak mirip diagram HIPPO. Gitu. Cuman HIPPO kan dia fokusnya ke alur programnya ya. Di menu ini ada apa, di ini apa, ada apa. Nah, lebih ke alur programnya. Nah, di sini struktur chart. Ini saya gambarkan. Ini saya ambilkan dari link. Oh ya, untuk materi yang terakhir ini saya tidak buatkan PPT. Ini saya ambil dari berbagai sumber biar bisa untuk membandingkan dan saling mendukung aja. Tapi link-linknya sudah saya taruh di Dropbox. Kalau kalian cek di e-learning ada link mengarah ke Dropbox ini. Nah di sini sudah saya sertakan link apa yang dibutuhkan. Di situ ada link use case yang dari YouTube diagram activity waktu itu. Ini sudah saya dokumentasikan. Lalu ada struktur chartnya saya ambil dari 2 ini sama nanti terakhir dokumentasi desain dari sini. Gitu. Nah, ini untuk menggambarkan struktur chart. Definisinya dulu, struktur chart ini adalah chart yang digunakan dalam bidang software engineering yang menunjukkan keseluruhan komponen. Komponen yang harus disertakan itu ada apa aja sih? Gitu. Karena kalau di AD kan belum jelas ya komponennya apa. Prosesnya pun ya hanya nama proses doang. Proses yang terjadi detailnya seperti apa nggak terbaca di situ sehingga butuh diagram tambahan. Nah, ini struktur komponennya yang dibutuhkan apa? Gitu.
Nah, ini untuk desainnya dia mirip kayak diagram Hippo, cuman ini lebih ke komponen-komponen yang dibutuhkan. Bentuknya kayak diagram Hippo, dan strukturnya ini harus mengikuti sama DAD-nya sehingga nyambung gitu. Misalnya di sini ini ada langkah-langkahnya ya sampai nanti akhirnya jadi kita buat diagram dulu sesuai dengan DAD-nya. Level nolnya sudah pasti sama. Kemudian, nah kalau sudah kita buat komponen apa aja sih? Oh dia ada, kalau kemarin di Hippo ya, misalnya proses pencarian lalu mengisi data itu nanti ada data ini data itu. Nah di sini lebih ke yang dibutuhkan ada apa aja, proses ngeload web, kemudian proses pencarian, kemudian proses pemilihan item yang dibutuhkan, misalnya begitu. Ini hanya untuk proses pencarian doang ya. Lalu misalnya ada proses pembelian nih, proses pembelian detailnya seperti apa? Ini ada ketika mau beli kan berarti butuh akun berarti ada create account, ada misalnya taruhlah validasi, lalu ada proses pembayaran, setelah dibayar ada konfirmasi. Nah begitu. Nah, jadi komponen-komponen ini yang dibutuhkan di urusan pembayaran. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan semuanya, lalu kita lihat mana bagian yang sifatnya kondisional dan mana yang memang itu yang harus dilakukan atau dilakukan. Ada lagi kita juga harus lihat mana yang prosesnya itu berulang. Ya, prosesnya itu berulang. Nah, itu dikasih tanda di diagram ini. Tandanya cukup simpel. Nah, kalau ada percabangan, selection, ada kondisi tertentu, maka dikasih ini loh. Dia kayak kondisi atau percabangan yang di flowchart. Itu kita ambil, kita taruh. Kalau yang tadi kan nggak ada ya. Ini kita bisa artikan proses pembelian itu berarti bikin akun, validasi, lalu pembayaran, lalu ngecek udah nyampe atau belum, lalu udah selesai. Nah, di sini karena kan orang bisa melakukan pengisian ulang ya, artinya sudah punya akun dulu, lalu diisi ulang. Berarti kan nggak perlu bikin akun tuh. Nah, makanya di sini sifatnya opsional. Nah, yang opsional kita kasih tanda. Bagian mana yang opsional? Yaitu bagian yang pembuatan akun sama proses validasi akunnya. Gitu. Nah, ini opsional sehingga nggak perlu diapa-apain. Bukan nggak perlu diapain. Jadi kalau memang dia sudah punya akun, ya memang tidak perlu melakukan komponen ini gitu loh. Fokusnya ke proses pembayaran aja sama proses konfirmasi pembayarannya, lalu kalau udah selesai ya sudah. Apa kalau di sini download ya, jadi seperti itu. Nah kemudian kalau ada proses, jadi dikasih tanda intinya, dikasih tanda percabangan mana yang mau dieksekusi. Kalau yang nggak ada tanda percabangannya berarti dia dieksekusi semuanya, pembayarannya dilakukan, konfirmasinya dilakukan. Lalu kalau udah berarti caranya masuk atau selanjutnya proses download karena sudah dapat link, udah bayar, dapat link, proses download misalnya begitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu loh. Yang nggak perlu ya nggak usah, tidak harus, dia sifatnya opsional. Nah, kemudian ada proses yang mungkin perlu dilakukan berulang. Misalnya di sini itu juga dikasih tanda apa? Tanda panah nih. Tanda panah lagi melengkung. Artinya dia perlu diulang. Misalnya kenapa Kak diulang? Dia diulang kalau misalnya ketika nyari nomor akunnya nggak ketemu, maka coba dicari lagi, dicek lagi misalnya begitu. Proses pembayaran di sini juga dikasih tanda. Kalau diperlukan ada proses perulangan di situ, misalnya gagal lalu diulang. Ya. Jadi begitu. Nah,
Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga deh, masih ada satu lagi. Langkah yang ketiga ini kan tanda lagi berdasarkan ini. Tahap ini dia mengidentifikasi informasi yang terdapat antar modul. Nah, sebutlah ini modul. Kita kategorikan informasi ini berupa data atau parameter kontrol. Data atau aktivitas, kontrol, kendali ya. Kalau data kan memang untuk kita melakukan satu aktivitas itu kita perlu data masukkan dulu. Itu berarti data. Tapi kalau misalnya yang kontrol, dia tidak perlu data apapun. Contohnya seperti apa? Nah, dari diagram tadi, langkah selanjutnya kita cek, kita kasih tanda. Tandanya apa? Karena ada dua jenis ini ya, maka tandanya juga ada dua jenis. Yang data, yang atribut data dinotasikan dengan panah dengan lingkaran kosong. Jadi ada panah yang ada lingkaran kosongnya. Yang kontrol ada panah tapi ada lingkaran penuhnya. Gitu. Jadi seperti ini. Lingkaran putih sama lingkaran hitam. Gampangnya begitu, yang putih itu dianggap kosong. Lalu arah panah menunjukkan informasi mengalir dari satu modul ke modul lain. Alirannya kemana? Gitu. Nah, contoh misalnya nih, saya kasih contoh perbedaan yang proses pembayaran ya. Pembayaran kan perlu data tuh, dia perlu data masuk. Data apa? Data nomor akunnya berapa yang mau diisikan kan gitu, perlu data. Nah, ketika sudah diproses diisi, dikonfirmasi. Konfirmasi kan nggak perlu data, ya. Konfirmasi tidak perlu data duluan untuk bisa diproses gitu. Dia lebih ke aktivitas mengecek, melakukan pengecekan. Ya ngeceknya di data juga. Tapi ini lebih ke aktivitasnya. Nah, seperti itu. Nah, proses yang terakhir adalah dicek ulang. Jadi kalau sudah selesai struktur chart kita buat, selanjutnya dicek apakah sudah sesuai, apakah ada yang kurang, jalan, atau ada yang kelebihan. Gitu, dicek ulang. Ini tentang struktur chart. Di sumber lain juga dibahas masalah struktur chart, tapi kurang lebihnya sama. Bentar. Ini agak mengulas materi yang kemarin sedikit. Simbol-simbol dasarnya di struktur chart ya. Tadi sudah ada di contohnya. Di contohnya langsung ada modulnya yang kotak-kotak, lalu ada koneksinya atau jalurnya, panahnya gitu. Lalu ada tanda loop kalau panah. Kalau memang dia perlu mengulang, maka dikasih panah yang melengkung ke atas tadi. Lalu ada decision, simbol layang-layang begini. Itu kalau ada kondisi tertentu, sama ada panah kosong, panah menunjukkan apakah itu data atau kontrol. Gitu. Nah, contohnya tadi sudah ya. Kemudian hipo ini sudah kita bahas kemarin, dia hierarki, input proses output, ada dua jenis, ada yang overview diagram kan, tadi yang berbentuk overview diagram secara keseluruhan. Jadi garis besarnya gimana sih? Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, cara garis besar. Oh, inputnya adalah data karyawan. Oh, prosesnya adalah memasukkan data. Tapi kan kita belum tahu data apa di sini. Data karyawan. Data karyawan itu apa aja sih? Nah, itu kan perlu tahu. Ya. Lalu, ini ada cara yang ketiga yang hipo kemarin ya. Ini materi minggu lalu, input. Data karyawan meliputi bla 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 bla. Nah, ini kalau kita mau detailkan prosesnya, proses masukkan data apa? Oh, ada data uji kesamaan data, ada uji akhir input data dan lain sebagainya. Itu kalau mau didetailkan yang diagram hiponya. Flowchart ini sudah kita bahas minggu lalu. Flowchartnya ada 5 jenis. Ini simbolnya bisa disesuaikan sama kebutuhan. Kemarin kan simbolnya ada banyak banget ya, langsung 20 berapa itu. Nah, itu bisa disesuaikan sama kebutuhan mau bikin apa sih.
Oke, ini yang struktur chart. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang struktur chart? Atau mungkin baru kepikiran pertanyaan untuk proses spesifikasi? Enggak ada. Saya review sedikit lagi untuk yang struktur chart. Dia bentuknya kayak hipo, mengacu ke DAD juga, tapi di situ dijelaskan komponen yang terjadi di situ ada apa aja, itu ya. Kemudian dilihat mana yang perlu kondisi tertentu yang sifatnya selection, mana yang looping diperhatikan. Kemudian dikasih tanda juga itu data atau kontrol, ya gitu. Ini yang struktur chart. Nah, yang terakhir ini ada dokumentasi sih. Jika analisanya, kalau analisa kan ya kita hanya lihat doang, ya kita hanya lihat, kemudian oh begini sudah, nggak ada dokumentasi. Nah, untuk ya awal, ya tujuannya apa? Jadi instruksinya itu apa aja itu digambarkan, dijelaskan. Terus baik programnya, sebenarnya bukan program keseluruhan ya, lebih ke alur programnya, sehingga nanti memudahkan si pengembang sistem, apakah dia mau ngodingnya bagaimana, ngajunya seperti apa, itu lebih enak gitu loh. Apalagi data abstrak, data itu perlu. Nama abstrak, dari namanya aja udah abstrak, gimana kita mau ngerti kalau kita nggak jelaskan begitu ya. Nah, dokumentasi ini, semua rancangan-rancangan yang sudah kita buat ini, itu pasti ada tujuannya. Untuk apa? Yang paling utama adalah untuk mempermudah proses dia sebagai jembatan antara si pengembang dengan si user gitu loh. Jadi selama proses rancangan ini baiknya dilakukan oleh tim desain dan user sebaiknya ya. Saya bilang sebaiknya, sehingga kalau misalnya hanya oleh tim desain doang ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Tapi baiknya sih melibatkan user sehingga user tahu proses yang diinginkan itu seperti apa, merancangnya tuh nggak salah. Itu. Lalu ketika udah di tahap penggunaan nih, nah ini fungsi dokumentasi untuk mengetahui perubahan terhadap sistem yang mungkin dilakukan. Kalau ada perubahan, mana yang perlu diubah gitu. Jadi kita tahu, oh ini udah ada proses ini, oh ini begini, oh ini udah oke nih, ini nggak perlu dirubah. Coba lihat bagian yang proses ini. Oh ini bisa nih dikembangin gini-gini misalnya begitu ya. Jadi dengan adanya dokumentasi itu lebih mempermudah kita kalau mau mengembangkan. Nah kemudian kualitas dari dokumentasi di sini itu juga penting. Kita mau bikin program aja ribet sih, harus ada ini, harus ada itu. Nah, di sini terjawab bahwa kualitas dokumentasi yang kita buat itu mempengaruhi fleksibilitasnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak dokumentasikan sama sekali, harusnya kita cukup perlu mengubah satu titik lebih efisien, itu malah jadi repot-repot harus ngembangin secara keseluruhan. Kan eman-eman waktunya, gitu, eman-eman tenaganya. Itu. Jadi kalau dokumentasinya jelas, itu lebih enak. Nah, kemudian memberikan respon terhadap permintaan user. Misalnya kita sudah dokumentasikan nih, terus user nanya, Mas ini formatnya gimana sih? Bukannya begini. Nah, itu kita bisa tunjukkan, oh ini begini Bu, Pak, Mbak, Mas. Ini data yang diperlukan nanti begini. Itu
ada dokumentasinya lebih enak. Jadi user juga bisa ikut belajar di situ. Oh, ternyata prosesnya seperti ini gitu. Nah, dokumentasi yang baik ini juga bermanfaat untuk mengurangi resiko konflik dengan user. User maunya apa? Makanya baiknya sih memang ada kesepakatan dari awal batasannya itu sampai mana gitu. Untuk mengurangi konflik. Jangan sampai udah jadi usernya komplain hadapi. Nah itu jangan sampai. Ada dokumentasi ini loh, ini kemarin sudah dokumentasikan begini-begini. Sehingga sekarang ya ini gitu loh. Jadi kalau yang diminta atau dikomplain di luar dari kesepakatan itu ya monggo mau seperti apa. Nah kemudian dari informasi ketika sistem didokumentasikan baik ini sehingga user itu lebih mengerti. Ya makanya sampai ke format nota aja. Di sini ya secara teorinya ya itu sampai diurusin gitu loh. Ada format ini, ada headernya begini, kemudian ada data pelanggan, ada nama depan, nama belakang. Itu seperti itu. Nah, dokumentasi desain ini meliputi ada jenisnya tuh ada 4. Ada dokumentasi desainnya, dokumen ya desain lebih ke dokumen. Lalu ada user untuk trainingnya, ada dokumentasi operasi ini aktivitas ya kegiatannya. Lalu ada dokumentasi referensi user. Nah masing-masing ini apa sih dokumentasi desain? Nah ini yang dokumentasi dokumen desain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ada ini. Ini membantu desain ini ya kita merancang dari kemarin merancang ini dan itu fungsinya biar seperti tadi si kita bahas bahwa biar si user ada gambaran sistemnya itu berjalan seperti apa, sistemnya pakai data apa, melakukan proses apa aja, gimana cara kerjanya, siapa aja yang terlibat. Nah itu biar si user ada gambaran konsep, karena kan konsep ya namanya konsep lebih ke di awal-awal kalau kita hanya menyampaikan doang, menyampaikan pakai omongan aja bisa jadi diterimanya lain, sehingga dengan adanya ini dokumentasi ini lebih mudah. Kemudian di sini juga perlu memastikan bahwa mana-mana yang dipengaruhi oleh perubahan. Misalnya ya sistem lama dengan sistem yang baru ada bagian yang tidak berubah, mana yang berubah. Nah itu juga harus jelas gitu. Kemudian format file. Format filenya bagaimana? Kalau misalnya nih ada ekspor file dari data keuangan. Baiknya filenya berbentuk apa? Apakah Excel atau PDF atau Word? Nah, itu juga penting itu di situ dikasih keterangan. Jangan cuma yang penting bisa ekspor. Enggak. Kalau data keuangan ya bahaya kalau Excel. Di markup kita nggak tahu. Bagian gaji dikurangi nanti tinggal lapor saya belum menerima gaji, gajinya kurang dan lain sebagainya. Sangat mungkin. Sehingga perlu itu juga dicantumkan sampai sedetail itu. Lalu, kalau ada perubahan versi lama, baik data atau program, versi lama ke versi baru, ini juga perlu diinfokan perubahannya di mana dari versi yang sebelumnya ke versi yang sekarang gitu. Nah, diharapkan dengan dokumentasi ini kita jadi tahu estimasi waktu pekerjaannya berapa lama. Nah, dengan rancangan begini kan kita bisa lihat tuh, oh butuhnya ini kira-kira 2 bulan, 3 bulan itu cukup atau enggak. Atau jangan-jangan, oh ternyata yang diminta lengkap ya, sehingga butuh waktu lebih lama, paling setengah tahun misalnya begitu. Ya, jadi pentingnya dokumentasi di situ. Untuk ngasih gambaran di banyak aspek.
Nah, isi dari dokumentasi desain apa sih? Komponen dari dokumentasi desain ya seperti yang sudah kita pelajari desain-desain sebelumnya ya. Elemen yang dibutuhkan apa aja. Tergantung kita misalnya mau bikin struktur berdasarkan sistemnya, berdasarkan alur program, berdasarkan pengguna, atau mau berdasarkan apa, nah itu tidak tergantung komponen yang dibutuhkan itu apa. Apa mau bentuk tabel, apakah bentuk data survei misalnya. Nah kemudian salinan data salinan juga perlu. Contoh aplikasinya beda versi aja, kita perlu mendokumentasikan. Gitu. Apalagi kalau sampai ada perubahan data, misalnya nih, kita kuliah, ada teman kita dengan NIM misalnya 030, dia hanya kuliah 1 semester. Semester kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia hilang. Nggak pernah kelihatan kuliah lagi. Datanya gimana? Ya oke, mungkin dia statusnya DO. DO datanya sudah terhapus sebagai mahasiswa UTY misalnya karena melebihi dari 3 semester nggak konfirmasi. Misalnya ya. Nah, datanya sudah terhapus, tapi apakah data mata kuliahnya beneran harus terhapus? Nggak boleh, itu juga harus disimpan, itu harus didokumentasikan juga. Sehingga kalau barangkali di semester ke-9 anaknya baru sadar mau lanjut kuliah, yaitu biar tahu mata kuliah yang pernah diambil itu apa aja, itu bisa tetap harus bisa ditampilkan begitu. Nggak boleh data itu hilang, nggak boleh. Kita batal transaksi, batal belanja, datanya dihapus, nggak boleh. Ketika dihapus harus ada barang ini tadinya mau dibeli tapi nggak jadi, itu tetap harus tersimpan gitu, nggak boleh hilang gitu. Bahaya kalau ada data begitu hilang. Nah, selanjutnya ada dokumentasi user untuk kebutuhan training. Nah, dokumentasi yang di sini bentuknya tidak harus dokumentasi seperti kayak desain rancangan, catatan, tulisin, tidak. Ya, bentuknya nanti tidak harus seperti itu karena kebutuhannya for training. Tujuannya untuk apa sih? Nah, for training ya, untuk pelatihan. Tujuannya semacam untuk menyiapkan si calon user menggunakan sistem yang baru. Jadi nanti kita siapkan si penggunanya nanti biar bisa makan sistemnya. Nah, itu perlu di training. Itu juga bentuk dari dokumentasi. Nah, dokumentasi yang jenis ini, fungsinya untuk menjembatani antara prosedur lama dengan yang baru. Biar, karena kan sistemnya baru nih, barangkali perlu penyesuaian. Itu jangan sampai justru masih berharap dengan cara sistem yang lama. Sudah dibuatkan sistem yang terkomputerisasi, contohnya kayak tadi melakukan pembayaran, bayar doang terus udah. Pokoknya masuk di laci. Padahal datanya enggak tersimpan, nanti bisa dianggap belum bayar. Nah, ini fungsinya untuk menjembatani gap. Nah, antara sistem lama dengan sistem baru kan biasanya ada gap, tuh tetap ada perbedaan. Ini fungsinya untuk memberikan pengetahuan di situ. Nah, isinya bentuknya apa sih dokumentasi user dokumentasi untuk training ini? Nah, setidaknya ada komponen dokumentasi untuk kebutuhan training. Bisa bentuk pelatihan. Nah ya, bentuknya bisa pelatihan. Tadi saya bilang bentuknya tidak harus bentuk catatan, tulisan, dokumen, buku, arsip, tidak. Nah, untuk jenis ini bisa juga bentuk training, diajari bentuk penjelasan tentang sistemnya seperti apa aja pakainya buatnya untuk ngapain, pelatihan, bisa juga kasih tutorial, bisa dengan manual book gitu. Untuk aplikasi tertentu, misalnya aplikasi yang lebih interaktif, nah ini bisa dengan melihat bahan menu, karena kan ada menu-menunya ya, yang tadi saya contohkan di dalam file mungkin ada menu
Ada menu di dalam menunya lagi, ada menunya lagi. Nah, itu kan perlu, jadi memang perlu dibuatkan pohon menu. Ya, salah satunya dibuatkan kayak diagram hiponya tadi gitu loh, sehingga lebih enak. Nah, latihan user itu juga dipakai untuk mempertimbangkan pengaruh dari transisi. Ya, karena transisi ini bukan hal yang mudah, kayaknya ya sistemnya baru, harusnya lebih mudah, harusnya lebih ngerti, harusnya. Tapi kan semua tergantung user. Contohnya, kalau usernya dari umur yang misalnya nih ya, sudah berumur, kita nggak bisa perlakukan user-user tersebut dengan user-user yang masih masih muda gitu. Lalu kita bikin sistem untuk nyimpan datanya dengan gambar doang nih, icon disket. Ya mungkin pengguna yang masih muda lebih mudah menyesuaikan daripada pengguna yang sudah berusia lebih. Ya baiknya dikasih tulisan simpan, buka itu. Nah, itu juga penting karena ini transisi ya. Kita usahakan fiturnya itu bisa membackup kebutuhan untuk beberapa jangka ke depan, tapi fiturnya atau bukan fitur sih, fitur tadi diharapkan sudah bisa membackup yang ke depan, tapi habit ya, itu usahakan tetap menggunakan habit yang lama, jangan banyak-banyak berubah. Contoh kayak sistem presensi ya, kemarin kan pakai e-learning tuh, giliran berubah menggunakan scan barcode, kalian kan tetap menyesuaikan ya. Pakai apa ya? Pakai kamera apa? Apakah harus download aplikasi atau gimana? Nah, itu kan perlu dijelaskan juga. Nah, ini perlunya dokumentasi training. Jadi yang di training siapa? Yang di training ya dosen-dosennya kemarin dikenalin cara absen. Yang diklik itu ini, nanti diklik menu ini. Gitu. Dan ada dosen mungkin yang sudah sepuh-sepuh, aduh Pak, Bu, saya itu lebih suka presensi pakai e-learning daripada pakai SIA. Itu kenapa? Karena presensinya kan beliau sendiri yang bikin, makanya lebih mudah. Sedangkan ketika proses presensi tersebut murni dilakukan oleh mahasiswa gitu loh. Dosen tinggal ngerekam, makanya sistem lama mungkin bagi sebagian pengampu itu lebih enak daripada sistem yang baru. Karena setiap mau presensi sekarang harus nyeting gitu loh, nyeting jam kuliahnya, batas keterlambatan presensinya berapa lama, itu disetting gitu. Nah, jadi disesuaikan, masalah habitnya itu perlu ada yang mungkin sebaiknya dipertahankan. Contoh biasanya kan ketika sistem presensi manual itu kan ada proses rekap di BO tuh, orang tua bisa ngecek. Nah, habit-habit itu biar orang tua bisa ngecek lagi gimana caranya fitur baru ditambah, bisa pakai barcode. Bukan kamera saya susah nyekan nih soalnya begini-begini, ya sudah ada fitur pakai kode gitu ya, fitur pakai kode sehingga lebih mudah. Habit yang lama dalam proses rekap juga terbantu dengan fitur yang baru. Ini juga memudahkan kalian dalam proses presensi gitu. Tapi ya mungkin kalau ada yang merasa keberatan, kesulitan, ya wajar. Itu perbedaan pandangan aja. Nah, ini yang perlu urusan presensi doang, banyak yang harus diemong gitu loh, antara kebutuhan si pengguna dengan penggunanya sendiri yang mungkin belum bisa menyesuaikan. Nah, itu juga penting. Apalagi kalau kalian sebagai pengembang, itu benar-benar harus perhatikan. Kalau bisa malah dari awal survei dulu. Ini penggunanya siapa aja ya, bagiannya ada. Jangan hanya sebatas, bagian keuangan, ada bagian ini, ada bagian ini. Syukur-syukur kalian bisa melihat
penggunanya itu rentang usianya berapa. Itu rentang usianya ada nih yang banyak yang muda tapi ada yang sepuh. Yang sepuh di bagian apa mungkin bisa dikonfirmasi sehingga bisa disesuaikan menunya lebih mudah. Nggak banyak klak-klik gitu loh. Ya. Soalnya ada tipikal orang yang nggak suka misalnya dalam menu ada menu lagi dan suka lupa gitu loh, harus klik menu apa sih, masuknya kemana sih gitu. Kak, contohnya dulu, misalnya dulu tuh kita zaman ketemu SMS tuh, masih SMS kan ngetik doang, klik kirim tujuan selesai. Ya, giliran sudah pakai WhatsApp itu kan lebih enak, tapi orang tua kita mungkin kesulitan menggunakan WhatsApp gitu. Caranya harus masuk menu ini, lalu ketik gambar ini, lalu kalau misalnya mau apa, udah ngetik, udah ngirim sudah. Terus kalau mau ngirim gambar, mau ngirim kontak misalnya, bingung. Ini diambil kontaknya dulu atau nomor tujuan dulu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi artinya harus kita posisinya sebagai pengembang harus bisa menengahi semuanya meskipun kadang tidak bisa menjangkau semuanya, tapi berusaha untuk menengahi kebutuhan-kebutuhan itu. Begitu. Nah, selanjutnya ada dokumentasi operasi. Ya. Dokumentasi operasi ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya di sini ini biar kita tahu, terutama di poin 2 yaitu sudah di apa bagian prosedur. Ini poinnya kan ada 4. Dan di sini ada kata-kata yang harusnya dia masih nyambung tapi udah turun ke bawah. Nah, di sini lebih ke biar kita tahu prosedur yang terjadi itu seperti apa sih, urutannya seperti apa sih, operasinya seperti apa sih, normalnya ya. Base-nya untuk prosedur normal dulu, base-nya. Ya, contoh kayak tadi kita sudah pas pembayaran ternyata tidak sesederhana itu, tapi kita kembalikan ke prosedur sederhananya dulu. Karena merubah dari sistem pembayaran yang lama yang hanya cuma tinggal ngasih uang doang, selesai, uangnya disimpan. Sekarang harus ngisi uang yang dibayarkan berapa, begini-begini, ada kembalian atau enggak, harus ngitung manual kembalian atau enggak. Nah, itu perlu gitu loh. Jadi di sini dokumentasi operasinya untuk menunjukkan, oh begini caranya, oh caranya KRS itu begini, oh caranya biar tahun dapat IPK-nya itu begini. Jadi perlu tahu gitu loh. Nah, ini adalah dokumentasi operasi. Nah, isinya bentuknya apa? Bisa dengan diagram alur, bisa dengan flowchart, gitu. Tapi yang pasti di situ harus jelas inputnya ada apa, prosesnya ada apa, outputnya ada apa, ya. Karena kan operasi ya, seperti apa, sumber datanya dari mana, apakah dari data manual atau dari data komputer, gitu. Itu juga harus jelas. File-file yang dibutuhkan apa, gitu. Nah, di sini karena operasi ya, ini pengujiannya sebetulnya lumayan tricky, lumayan harus lebih teliti lah bisa dibilang begitu. Jangan sampai operasi ini ada kesalahan karena ini kan operasi ini yang jadi kalau saya sebut semacam kuncinya ya. Kalau kita salah mengoperasi, ya efeknya bisa salah gitu. Harusnya misalnya nih kita beli barang dari supplier tapi kita misinya di transaksi pengeluarannya itu bahaya. Gitu. Nah, jadi kalau operasi ini lumayan penting banget. Jangan sampai prosedurnya salah. Ya mungkin harusnya dapat diskonnya itu untuk tahun depan, awal tahun, tapi kita tanggal merah memberlakukan itu. Ya salah gitu loh. Besarannya diskon misalnya sudah ditentukan berdasarkan jenis member tertentu.
Nah, kita hanya tahu, oh diskonnya sekian persen, tembak sekian, ya salah gitu loh. Jadi operasinya itu penting banget. Kita harus detailkan prosedurnya seperti apa. Nah, gampangnya lagi, orang bayar pakai uang 50.000. Apa yang harus kita ketik di situ? 504 kali atau 50 titik baru 03 atau 50 koma baru 03. Nah, itu juga penting. Jangan sampai mau masukin angka 50.000, jadi gara-gara kita ngisinya ada komanya nih. Ada komanya malah jadi salah. Dianggapnya 50,000. Itu kan jadi sama aja bayarnya berarti 50 rupiah. Dianggap nanti uangnya kurang. Mbak, oh mas. Mas aku mas. Sampai dia salah input, harus ada warning atau minimal nggak direwes gitu loh. Dianggap tidak melakukan input apapun, misalnya begitu. Kayak kalkulator. Kalau kalkulator kan koma itu diperhatikan ya, tapi kalau di uang pembayaran itu enggak. Contoh lagi, harusnya diisi angka, kita ngisi huruf. NIM. Nah, itu kaitannya kemarin lebih ke tipe datanya seperti apa yang ditentukan. Jangan sampai ada kesalahan di situ. Kalau misalnya terjadi kesalahan, gimana caranya program nggak rusak? Dia hanya sebatas ngasih warning aja, oh data inputanmu salah, silakan diulangi, misalnya gitu. Oke, tujuannya seperti itu. Lalu, isi dari dokumentasi operasi ini apa? Ya, setidaknya dia ada operasi-operasinya di situ. Menjumlahkankah, mengurangikah, mengalihkankah, mengecekkah, gitu. Diagram lengkap ada input output filenya, kemudian kalau ada input khusus maka harus dikasih catatan. Ya, kalau ada input khusus harus dikasih catatan. Yang nggak kayak biasanya itu harus dikasih not lah. Ya. Kemudian operator juga harus tahu kesalahannya yang mungkin terjadi itu apa. Nah, kalau terjadi kesalahan seperti ini, maka proses handle-nya seperti apa. Misalnya nih, orang udah beli, kita udah masukin data ke sistem gitu ya. Udah masukin data ke sistem, ternyata uangnya nggak cukup. Gimana dong? Si kasir nalangi gitu. Atau ya sudah bayar uang dengan seadanya. Atau bagaimana gitu. Nah, itu perlu adanya note di situ. Ya, kita udah masukin data transaksi ya barang-barangnya. Nah, terus uangnya kurang. Nah, ternyata mungkin bisa disiapkan menu untuk meng-cancel item-item sehingga yang dibayar uang yang dibayarkan ya apa yang dia bawa, tapi barang yang keluar juga sesuai dengan uangnya gitu. Dan di komputer juga tercatat berapa uangnya, item barang apa yang dibelanjain berdasarkan sejumlah uang transaksinya, misalnya gitu. Itu juga penting. Ya mungkin misalnya kalian pernah bikin sistem seperti ini di tugas, saya tahu apakah memperhatikan sisi ini apa enggak. Sepertinya sih jarang ya, jarang kasus-kasus yang untuk yang contoh sampai ke situ. Nah, nggak apa-apa sih karena toh itu sebatas contoh. Tapi ketika nanti di sistem ya harus lebih teliti, begitu. Harus lebih teliti, jangan sampai kasus ini ada terus nggak bisa diatasi, gitu ya. Datanya sudah masuk, uangnya nggak bawa, nah begitu nggak. Bisa dihindari lah. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah user reference. Ini penting. Referensi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi resiko konflik yang terjadi antar user. Contohnya nih, kemarin nih kalau ketika kita bahas DAD antara diagram kontak sama level 0 nih, kalau masih ingat, waktu itu saya bilang ada dua versi. Ada yang menyamakan diagram kontak itu adalah level 0, yang membedakan. Saya
Dan kayaknya kebanyakan yang di UTI ini lebih ke yang menyamakan. Oke, saya mengambil ke yang menyamakan saja. Nah, bagi saya itu penting. Jangan sampai nanti ketika ada tugas, kalian sendiri yang berdebat. Enggak kok di materi ini begini, ini begini, ini begini. Enggak, yang benar ini. Nah, inilah pentingnya sih user reference gitu. Sehingga yang diatur referensinya apa. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat di masalah penggunaan sistem, kalau referensinya jelas, itu enak gitu ya. Mengacunya harus kiblatnya kemana gitu, itu lebih enak. Nah, dari awal tadi saya sampaikan bahwa referensi-referensi yang saya pakai, saya taruh linknya di Notepad. Ya. Seingat saya, untuk kembali ke materi ya, seingat saya materi-materi sebelumnya sih semuanya sudah bentuk PDF. Hanya untuk pertemuan terakhir ini aja. Ya. Mungkin saya pernah ngasih tanpa nggak pakai nggak pakai PPT, tapi sudah saya format ke PPT, jadi ya sudah ngajunya itu aja. Jadi nanti sudah tidak perlu diribetkan lagi. DAD versi yang benar. Loh, saya dapat referensi ini Bu, ya memang ada beberapa referensi. Ya, tapi yang saya gunakan yang itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah lulus nih, kalian punya pandangan sendiri, aduh bro dia salah. Ya monggo silahkan. Ya, karena memang ada dasarnya dan saya rasa kita tidak perlu menyalahkan si ini dan si itu. Tinggal ambil mana yang kalian percayai, itu aja. Jadi nggak perlulah gontok-gontokan untuk hal yang menurut saya, apalagi ini ilmu ya, sumbernya banyak, dan yang bikin ini saya rasa orang pinter-pinter kok, yang bikin dasar seperti ini, udah repot-repot bikin tools untuk mempermudah dalam pengembangan sistem, nggak perlu kita menyalahkan si ini si itu. Ya, meskipun akhirnya ada perbedaan pendapat. Cukup ambil mana yang kalian percaya itu aja. Tapi karena konteksnya kita kuliah, kita di kelas, silakan mengacu ke satu sumber, yaitu karena di kelas saya ya, kelas yang saya anut. Kalau ternyata mungkin kalian belajar sama teman kalian yang di kelas lain, mungkin pengampunya pakai metode lain atau menganut cabang yang lain, ya silakan diikuti gitu loh. Tapi nggak perlu, dosenku yang ini bilang ini, nggak perlu. Ya memang ada dua versi itu, gampangnya begitu ya, itu hanya satu contoh kecil. Nah ini kaitannya sama referensi tadi. Nah pentingnya di situ, pentingnya contoh-contohnya begini. Contohnya misalnya, ada instansi dia dari pusatnya di Jakarta, lalu ada cabang di Jogja. Nah, karena cabang, cuman mungkin yang di cabang itu dia bisa bikin sistem informasinya, sedangkan di Jakartanya masih manual nih prosesnya. Tapi karena mungkin duitnya banyak, bukalah dia cabang di Jogja. Nah, yang di Jogja sudah bikin sistem informasi. Dia udah bikin, udah jadi, lalu ada cabang lagi. Misalnya di kota lain, di Magelang. Gitu ya. Nah, si user yang ada di Magelang bisa jadi gontok-gontokan, bisa jadi ribut. Ini ngajunya mana? Yang Jogja atau yang pusat? Gitu. Nah, makanya perlunya ini si dokumentasi referensinya kemana? Apakah yang di pusat? Ya semuanya harus masuk ke pusat lah. Tapi kan pusat masih manual, sehingga kita nggak bisa samakan. Bisa jadi begitu. Ya, jadi pentingnya dokumentasi user referensi. Sehingga tujuannya untuk user yang masih bingung, ini tuh harusnya ikut yang mana sih? Jelas. Lebih jelas harus dengan adanya referensi ini, dia menghubungi orang yang tepat lah, dia dapat jawaban yang tepat. Kemudian jika dokumentasi ini punya kualitas yang cukup ya, di sini tidak dikatakan baik karena rancangan ini akan sangat banyak untuk mencapai nilai kategori baik. Coba dari DAD aja, udah ada berapa tanda panah di situ. Satu panah bisa ada berapa data yang mengalir. Mau semuanya dibuatkan kamus data,
boleh, sangat bagus. Ya, untuk mengurangi resiko itu. Nggak dikasih, ya monggo, cuman ya ada resikonya terjadi hal seperti tadi. Ya setidaknya kita cukuplah apa yang penting-penting banget gitu loh. Sehingga pertanyaan yang mungkin muncul, terutama di kasus-kasus yang normal, ya bisa terjawab dengan mudah. Ngontak pusat dulu, harus nanya sama si pemangku keputusan. Misalnya, kalian mau nanyain KRS nih bingung, terus nggak perlulah ngontak rektor gitu. Nah, gampangnya begitu. Jadi cukup ke wilayah yang dijadikan referensi di situ siapa dosen wali. Oh ya, dosen wali. Nah, kalau nanti kaitannya sama tugas akhir, nanya ke siapa? Apakah rektor juga? Enggak, berarti ke pembimbingnya gitu. Usahakan pertanyaan apapun lewatnya dari dosen wali. Tapi kalau kaitannya sama KPTA, ya berarti ke dosen pembimbingnya gitu. Enggak harus semuanya itu lari. Meskipun ke Kapolri juga boleh, sifatnya konsultasi kok. Gitu. Tapi coba dikomunikasikan dulu dari level yang terdekat dulu. Begitu. Kemudian, nah ini resiko yang terjadi kalau misalnya ada kesalahan dalam proses dokumentasi, ini juga bahaya. Dokumentasinya bilang A, aplikasinya bilang B, nah itu kan nggak sesuai nih. Jadi kalau nanti mau ngembangin, ya ini harus ikut mana nih, mana yang benar. Ya orang akan ngelihat di dokumentasi dulu gitu loh. Karena bagian dokumentasi ini bagian yang bisa dipahami oleh banyak pihak. Orang nggak perlu pegang aplikasinya, nggak perlu pegang softwarenya, dia bisa mengetahui, oh ini tuh begini. Belum menurut dokumentasinya begini kok, desainnya bilang begini kok. Nah, itu ya. Itulah pentingnya dalam melakukan sebuah perancangan. Perancangannya harus benar dulu, harus sesuai dulu, datanya harus jelas dulu, baru kalau sudah diimplementasikan. Gitu. Kalau dari awal rancangannya sudah benar, itu lebih enak. Kalau kita menganut konsep yang model proses waterfall, itu bagus kalau dokumentasinya udah bagus. Nanti di programnya kemungkinan tidak akan banyak revisi karena kita sudah mengikuti perancangan yang sudah lumayan lengkap tadi. Begitu. Tapi kalau rancangannya dari awal sudah kurang oke, yang ngoding kan bingung dia harus ikut mana. Gitu. Nanti bikin inisiatif sendiri ternyata salah. Oke, seperti itu untuk yang bagian dokumentasi. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? Enggak ada? Oke. Nah, ini saya bagikan link presensi. Bukan link kode presensi. Guys, silahkan presensi. Oh, sorry. Date-nya sudah invalid, sudah lewat. Sekarang udah jam 11.09. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Oke, begitu ya. Untuk kaitannya sama UTS besok, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini kelas H. Nanti kalau ada perbedaan dengan versi yang di kelas lain, saya menyesuaikan. Tapi kalau sudah terlanjur ada soalnya, ya nanti konsekuensinya tinggal entah. Oke.
Silahkan linknya, kodenya sudah bisa untuk presensi. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini saya cukupkan. Semoga bisa diterima materi dari awal. Terkait pertama ada model proses dulu ya. Semoga nggak lupa model proses itu yang ada waterfall, ada SDLC, ada circle, ada prototype gitu ya. Itu model-modelnya silakan dipelajari. Kemudian ada desainnya kita sudah banyak belajar dari desain. Ada flowchart, ada diagram Hippo, ada kamus datanya, ada struktur chart, spesifik proses, sampai ke dokumentasinya ya. Jadi lumayan banyak yang dipelajari. Apakah sampai nanti akan upload ujian? Saya belum tahu. Dan nanti kalau memungkinkan saya akan informasikan lebih jauh. Spesifiknya nanti lebih seperti apa? Apakah nanti studi kasus? Jadi ada kasus kalian disuruh untuk merancang atau gimana? Belum tahu. Intinya begitu aja. Saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga UTS-nya lancar. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.